Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi berikut ini saya melihat di media, Prof. Imam. Jadi baik itu media sosial maupun media umum ya, kemudian menjadi kelihatan perilaku bukan hanya bangsa kita ya, terutama bangsa kita ya, tapi di luar juga sana tidak ada kesantunan berperilaku gitu ya. Jadi santun dalam arti berakhlak ya, kalau memang diterjemahkan dalam Islam. Tetapi coba lihat perilakunya, kalau udah kaya terus pamer, kalau udah miskin ingin cepat kaya dengan ngawur, terus kemudian kalau jadi pejabat ya korupsi itu tadi, terus macam-macam. Jadi perilaku kita kadang-kadang jauh dari ajaran yang sudah kita pahami, bahkan kita yakini bahwa itu benar. Kenapa begitu, Prof. Imam? Akhir-akhir ini begitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar Mas Habib, menarik itu. Tapi sebetulnya itu bukan gejala akhir-akhir ini, Mas. Iya, sejak udah lama. Itu ya. gejala sepanjang zaman. Dan terakhir ini kelihatan karena ada media. Iya. Gejala sepanjang zaman, apalagi lalu dispot oleh media yang dikatakan Mas Habib itu tadi. Itu bisa dipahami dari siapa sih sesungguhnya manusia ini, Mas Habib. Manusia itu kita bolak-balik katakan terdiri atas jasmani dan rohani. Kita seharusnya tahu sebetulnya siapa kita ini, harus tahu. Di Al-Quran juga di surat Al-Balad itu dikatakan fal yang duril insanu mimma khuliq. Hendaknya engkau memperhatikan dari apa kamu itu dijadikan. Lalu sehubungan kita ini dari jasmani dan rohani, jasmani kita itu dari apa? Jasmani itu kan dari pertemuan antara sperma dan ovum itu ya, sel telur itu. Ketika ada hubungan antara suami istri, itu lalu melahirkan bibit manusia. Nah, bibit manusia itu sebetulnya sudah ada kekuatan hidup, karena itu tumbuh dan berkembang. Lalu ketika umur 4 bulan 10 hari disempurnakan oleh Allah dengan ditiupkannya ruh. Di surat As-Sajdah ayat 9 itu summa sawahu wa nafakha fihi min ruhi. Aku sempurnakan kejadian ini dengan aku tiupkan ruh. Aku Allah maksudnya itu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Itu. Nah, yang dari ayah dan dari ibu tentu juga dari Allah kan. Itulah yang disebut dengan jasmani. Lah, jasmani kita ini yang dulu saya sebutkan Mas Habib, itu terdiri atas 4 unsur itu. Ialah unsur anasir angin, anasir air, anasir tanah, lalu api. Ternyata perilaku kita itu juga seperti perilaku ini. Perilaku angin, misalnya angin itu tidak mau kelintasan. Mana ada itu angin saling melintasi, ada Mas Habib. Air, pantang kerendahan kan itu. Nah, itu selalu saja ingin tidak mau keselip orang, tidak mau kerendahan orang lain. Tanah, pantang kekurangan. Walaupun sudah punya tanah 1000 hektar masih kurang lagi, jadi 2000 hektar, 3000 hektar. Padahal nanti kan juga tidak digunakan, tidak mampu menggunakan selama dia hidup. Yang keempat adalah api itu, yang namanya pantang kalah. Selalu tidak malu, sehingga yang lain itu kan. Nah, manusia yang punya watak seperti ini, tatkala bergaul dengan orang kan, tidak mau kelintasan, tidak mau kerendahan, tidak mau kekurangan, tidak mau kalah kan, lalu jadi merasa senang kalau dia bisa melampaui, merasa senang kalau tidak ada yang melampaui dia, merasa senang kalau tidak ada yang mampu mengalahkan. Itulah yang melahirkan ini sifat-sifat ini, menjadi lahirlah sifat-sifat penyakit hati lainnya, seperti dulu saya katakan ajib, bangga terhadap dirinya sendiri.
Karena tadi pantang kekurangan, pantang kelemahan, kekurangan itu. Lalu ria, merasa dirinya hebat, melampaui yang lain, pamer. Lalu iri, lalu dengki, lalu sombong, lalu tamak, lalu fitnah, lalu loba, lalu takabur, itu kan 10. Tambah lagi 3, dendam, permusuhan, suka menghancurkan. Ini sebetulnya sifat-sifat yang ada pada diri kita semua ini, Mas Habib. Tanpa kecuali, semua orang punya penyakit itu. Yang namanya 17 itu. Itulah yang menjadikan orang menjadi tampak tidak santun itu karena tidak mampu mengendalikan 17 jenis penyakit itu. Tidak mampu mengendalikan penyakit yang ada pada dirinya ini. Padahal menjalankan syariat sudah lengkap kadang-kadang. Iya, nah, karena ini Mas Habib, karena di dalam dada kita ini yang tadi disempurnakan oleh Allah dengan ditiupkannya ruh. Ruh itulah yang datang dari Allah. Itulah yang sifatnya berlawanan dengan sifat-sifat yang datang dari ibu bapak tadi. Kalau ibu bapak itu adalah hawa, nafsu, dunia setan, yang tadi katakan Mas Habib kok tidak santun, menangnya sendiri, kepingin unggul kan itu kan? Pamer. Itu pamer gitu kan, mengalahkan orang, tidak peduli pada orang lain karena sifat-sifat ini. Tapi selain itu di dalam tubuh kita ini ada hal yang baik, merupakan turunan daripada Muhammad. Itulah sidik, amanah, tablek, dan fatonah yang 4 ini. Nah, kalau ini bisa dirawat, bisa dipelihara, dan bisa memenangkan perilaku itu, mengalahkan daripada penyakit yang ada dalam tubuh itu, itulah lalu menjadi santun. Bisa menjadi menghormati orang, menghargai orang, bisa saling kasih sayang, bisa tolong menolong, pokoknya menjadi sifat-sifat yang mulia ini. Yang tubuh itu adalah dari nah, kalau sifat-sifat turunan daripada Muhammad ini tidak berhasil dirawat, dikalahkan oleh sifat-sifat hawa nafsu, ya kan? Maka potensi-potensi yang ini tadi, sidik, amanah, tablek, dan fatonah itu menjadi hilang. Dan ini bisa berlaku untuk siapapun. Muda atau tua? Iya, muda atau tua, pendidikan apapun tidak pengaruh. Padahal tidak kalau misalnya sudah master, sudah dokter, pejabat tinggi enggak. Sama saja. Walaupun dia sudah menjadi kepala, sudah eselonnya sudah tinggi pada tingkat menteri atau mungkin juga dia presiden. Iya sama. Karena memang semua masyarakat, semua orang itu potensi, sifat-sifat potensi yang ada di sifat negatif itu semua ada. Bahkan petugas hukum. Petugas hukum juga ada. Karena itu tidak mengherankan kalau dia sudah menjadi hakim senior, gitu kan, jaksa yang senior kok masih seperti itu. Karena memang itu ada di dalam diri mereka. Seharusnya bisa dikontrol. Yang kontrol. Kan lalu etika. Lalu orang lain tidak mampu. Orang lain untuk mampu berintervensi memperbaiki hatinya orang. Seperti misalnya Mas Habib tidak mampu untuk memperbaiki Bu Habib, memperbaiki putra-putri Mas Habib tidak mampu. Begitu juga saya juga tidak mampu. Yang mampu itu adalah ada yang, karena kita tidak mampu itulah lalu kita dianjurkan untuk selalu menyambung dengan Rasulullah lewat sholat itu. Lewat sholawat, lewat sholat berat, itu bang, memang berat. Kontrol perilaku berat. Makanya kalau misal kalau kita gambarkan ya Mas Habib, logika kita, orang sudah jadi menteri, sudah kaya raya, kan malu kalau berbuat seperti itu ya. Kok masih juga melakukan gitu kan. Dan itu tidak hanya 1-2 kan, banyak sudah jadi menteri, bahkan polisi sudah jadi jenderal, sudah jadi jenderal. Kok agamanya juga sudah belajar bagus, juga lama, kok masih seperti itu. Umroh haji sudah cukup. Itu memang tidak mampu ini yang ketidakmampuan manusia mengontrol dirinya sendiri. Tidak mampu imannya itu mengontrol, memperbaiki, mengalahkan hawa nafsu itu Mas Habib. Dan kemampuan ini tidak cukup lalu hanya diberbekalkan sekolah atau belajar di pondok pesantren. Mas Habib kan bisa aja nanyakan, ini di pondok segala lama kok masih begitu kan? Ini sekolahnya sudah begitu. Iya Mas Habib itu.
Karena ini tidak mampu, imannya itu apa? Sifat sidik, amanah, tabligh, patonah tidak mampu. Karena itu agar mampu maka selalu disambungkan dengan Rasulullah. Nah, itu kan, selalu ingat. Makanya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Balik lagi kepada itu sebenarnya, supaya ingat, supaya mampu, supaya hatinya berada di tempat yang aman. Kalau hati kita itu berada di tempat aman kan, inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudalil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamul Ibrahim wa man dakhalahu kana aminah. Siapa yang masuk tempat ini maka aman. Tempat ini nih, itu pembinaan rohani itu aman. Aman dari apa? Aman dari perilaku, aman dari gangguan iblis, setan, jin. Jin itu tidak akan mampu untuk menembus di sini. Karena itu agar kita tidak seperti ada tamengnya. Iya, agar kita ini terawat, hati kita disuruh berada di tempat yang aman itu. Wa ija'alna baita masabata linnasi wa amna. Itu kan? Dan aman. Wattahidu mimaqami Ibrahim musola, dan ambillah sebagian daripada makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Tempat sholat itu ada di sini ini. Dan kalau kita berada di sini berarti kita ini berada di tempat yang aman. Aman dari apa? Aman dari gangguan jin, iblis, setan itu di sini ini sebetulnya. Jadi kalau nggak sampai kalau nggak di sini, di luar itu yang namanya iblis, jin, setan itu luar biasa. Menggoda siapapun. Tapi kan begini Prof, jadi tidak semua orang bisa ke sana. Misalkan membayangkan aja sudah cukup. Yang dimaksudkan itu adalah membayangkan itu. Ingat itu. Tidak harus di sana. Tidak harus ke sana. Seperti Mas Habib, nanti kalau pulang di rumah, sholat itu membayangkan ada di tempat ini. Bukan Mas Habib secara fisik ada di sini. Makanya saya selalu katakan Mas Habib bahwa agama itu sebetulnya urusan yang sifatnya non fisik, yang rohani. Kalau bicara agama lalu kepada non rohani itu nanti menjadi kacau. Dan agama itu sebetulnya kan urusan diri masing-masing, Mas. Kita tidak bisa lalu mewakili. Agama itu tidak bisa diwakilkan. Itu kan. Kita lalu ingin memperbaiki istri kita, memperbaiki anak-anak kita, nanti tidak bisa itu sebetulnya itu. Mereka sendiri ya. Karena itu kan ada yang ada fardu ain yang untuk dirinya masing-masing. Seperti kita sholat gitu kan. Kita ingat Allah dan Rasul itu dirinya masing-masing. Tidak bisa diwakilkan. Nah itu. Dan tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Tanggung jawabnya itu sendiri-sendiri. Karena itu kalau bicara agama sebetulnya bicara tentang diri sendiri, Mas Habib. Seringkali kan kita ini ketika belajar agama untuk diajarkan pada orang lain. Bukan, ketika kita belajar agama itu adalah untuk memperbaiki diri kita sendiri. Kita bisa memperbaiki diri kita sendiri aja sudah bagus sekali, Mas. Karena betapa beratnya menghadapi yang namanya 17 jenis penyakit tadi. Nah itu Mas Habib. Nah, jadi kalau 17 penyakit ini bisa dikalahkan oleh kekuatan iman kita, oleh sifat-sifat sidik, amanah, tabligh dan patonah, maka kalau Mas Habib ingin mengatakan bahwa menginginkan misalnya kenapa kok tidak santun tadi kan, Mas Habib problemnya kenapa ya kok kayak begini, karena yang muncul itu adalah sifat-sifat manusia, bukan sifat-sifat iman. Jadi kalau akhir yang saya katakan tadi semua zaman itu seperti itu, termasuk juga yang sampai As-Sakir ini juga begitu, karena kebanyakan manusia tidak menggunakan sifat-sifat imannya, tapi masih menggunakan sifat-sifat manusianya. Sifat manusia itu adalah hawa, nafsu, dunia, setan. Sedangkan sifat-sifat iman kita itulah sidik, amanah, tabligh, patonah. Sifat iman itulah harus mengalahkan sifat manusia. Jadi jangan sampai manusia kita itu lebih dominan daripada sifat keimanan. Dua-duanya itu tidak bisa dimatikan. Sifat manusia tidak bisa dimatikan. Tapi dikalahkan, dijadikan dia didominasi oleh iman. Kalau sudah didominasi oleh iman, kita ini sudah secara otomatis Mas Habib, rasa ini tadi menjadi hidup,
maka dengan istri menjadi bagus, dengan suami menjadi bagus, dengan guru menjadi bagus, dengan tetangga menjadi bagus, dengan masyarakat, dengan anak buah menjadi bagus, sudah automatically. Orang yang seperti itu artinya apa? Artinya rasa nikmat yang ada di dalam dada ini hidup. Nah itu kan. Matur nuwun sangat Prof Imam, supaya tidak terlalu panjang ini. Jadi penonton kami bisa lebih memahami itu, mudah-mudahan akan dilakukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.